Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Tegar Zulupambagio, 2. Etik Agustina, 3. Airisya Ayu Rois, 4. Kairliania Putri P, 5. Maulana Rafiq Abidin, 6. Aldi Mediansyah akan mempresentasikan tentang bab ejaan dan diksi bahasa Indonesia. Pengertian ejaan. Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa atau kata, kalimat, dan lain-lain dengan kaidah tulisan atau huruf yang distandarisasikan dan memiliki makna. Dalam ejaan, tidak terdapat kaidah pemilihan kata atau penyusun kalimat. Ejaan yang berlaku di Indonesia antara lain 1. Ejaan Van Ophusian. Ejaan Van Ophusian memiliki ciri khusus yaitu huruf U ditulis OE. Kedua, kata yang berakhiran A dan I diberi tanda trema atau titik dua. Huruf J ditulis dengan DJ. Dan untuk huruf K ditulis dengan tanda petik. Huruf C ditulis dengan TJ. Dan kata majemuk ditulis dengan 3 cara, yaitu dipisah, digabung, dan menggunakan tanda hubung. Kemudian yang kedua adalah ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan ini berlaku sejak 17 April 1947. Diberi nama ejaan Suwandi karena pada waktu itu yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bernama Suwandi. Ciri khusus dari ejaan Suwandi adalah huruf OE berubah menjadi U. Tanda trema pada huruf A dan I dihilangkan. Koma hamzah ditulis dengan huruf K. Kata majemuk tetap menggunakan 3 cara. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi diganti merupakan pengganti ejaan Van Ophusian yang berlaku sampai 1972. Kemudian yang ketiga adalah ejaan Malindo. Ejaan Malindo merupakan pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia pada 1959 pada Perjanjian Persahabatan Indonesia-Malaysia. Ejaan Malindo merupakan suatu ejaan dari perumusan Melayu dan Indonesia. Sayangnya ejaan Malindo belum sempat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari karena saat itu terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. 4. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan merupakan penyempurnaan dari ejaan-ejaan sebelumnya. Ejaan yang disempurnakan diresmikan pada saat pidato kenegaraan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1972. Kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ejaan yang disempurnakan ini hasil kerja Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang dibentuk pada tahun 1966. Ejaan yang disempurnakan memiliki ciri khusus. 1. Gabungan kata yang sudah dianggap senyawa atau satu kata ditulis serangkai. Misalnya, matahari. 2. Kata ganti ku, mu, kau, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang dimiliki. Misalnya, ku miliki, dipukul, barangmu, dan lain sebagainya. 3. Kata depan di dan ke ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Pengertian diksi. Diksi memiliki 2 arti. Yang pertama, merujuk pada pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis atau pembicara. 2. Arti diksi yang lebih umum digambarkan dengan seni berbicara yang jelas
sehingga setiap kata dapat didengar dan dipahami kerumitan dari arti kata tersebut. Jika disimpulkan, diksi adalah pemilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Untuk yang selanjutnya ada syarat ketetapan kata. Yang pertama, membedakan makna denotasi dan konotasi. Nah, denotasi ini menurut KBBI adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang luas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Sedangkan konotasi kebalikan dari denotasi, yaitu bagian dari pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata atau makna yang ditambahkan pada makna denotasi. Lalu yang kedua, membedakan kata-kata yang bersinonim. Dan yang ketiga, membedakan kata yang mirip ejaannya. Contohnya kayak intensif terus sama insensif, korupsi sama kolusi, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, pemilihan kata atau istilah asing. Dan yang kelima, menggunakan kata umum dan kata khusus. Maksudnya tuh kayak kata umum itu menghirup, contohnya ya, kata umum menghirup, kata khusus mencium, membaui, bernafas, menghisap, mengendus. Jadi kata umum tuh yang biasa banyak diungkapin sama orang-orang atau masyarakat. Nah, kata khusus cuma yang sebagian aja kayak gitu, nggak semuanya pakai kata itu. Lalu ada pemakaian kata yang bernilai rasa, dan yang terakhir ada pemakaian kata konkret dan abstrak. Maksud kata abstrak di sini bukan abstrak yang berdefinisi tidak berwujud atau tidak berbentuk, tetapi abstrak yang berdefinisi sebagai ikhtisar ringkasan atau inti. Nah, contohnya seperti keadilan, kebahagiaan, keluhuran, kebajikan, kebijakan, dan kebijaksanaan. Untuk selanjutnya ada klarifikasi kata berdasarkan diksi. Untuk yang pertama, ada denotatif atau yang artinya makna lugas, umum, apa adanya, atau makna sebenarnya dan tidak berupa kiasan. Contohnya, dia adalah wanita cantik. Dan untuk konotatif, artinya makna kiasan atau yang disertai dengan nilai rasa. Contohnya, dia adalah wanita manis. Kata umum atau superordinat. Perubahan makna meluas atau kata yang memiliki makna lebih dari satu karena berbagai faktor. Contoh, bunga, ikan, tumbuhan. Kata umum itu merupakan kata yang apabila kita ucapkan akan menimbulkan pertanyaan. Contoh, kita mengucapkan kata bunga, pasti pikiran kita akan terkecoh kemana-mana karena bunga itu memiliki banyak nama. Kata khusus, hiponim, kata yang memiliki makna cukup luas kemudian menjadi terbatas hanya pada sebuah makna. Contoh, bunga anggrek, ikan lele, pohon kelapa. Dari contoh tersebut kita akan berpikir bahwa kata khusus adalah kata yang ketika kita ucapkan tidak akan menimbulkan pertanyaan lagi dan pikiran kita akan tertuju pada satu tujuan dari ucapan kita tersebut. Kata konkret memiliki acuan yang mudah diserap panca indera. Contoh, meja, mobil, dan rumah. Apabila kita berkata meja, maka pikiran kita akan langsung menuju sebuah benda yang namanya meja atau mobil ataupun rumah. Kata abstrak digunakan untuk mengungkapkan gagasan rumit, contohnya kesibukan, angan-angan, keinginan. Dari contoh tersebut, ketika kita mengucapkan kata kesibukan, kita itu akan bingung. Banyak sekali kesibukan, apabila kesibukan bekerja, mengurus anak, ataupun sebagainya. Dan angan-angan kita
akan menjadi apa, cita-cita kita apa, dan keinginan pun seperti itu. Sinonim, dua kata atau lebih yang memiliki makna sama. Contoh, cerdas, cerdik, agung ataupun agung besar. Sinonim adalah dua kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Antonim, kata yang memiliki arti berlawanan. Contoh, keras, lembek, naik, turun, kaya, miskin. Hanonim, suatu kata yang memiliki makna berbeda. Contoh, bisa sama dengan mampu, bisa sama dengan racun. Homofon, kata yang memiliki makna berbeda dengan lafal yang sama. Contoh, masa sama dengan waktu. Homograf, kata yang memiliki makna berbeda, lafal berbeda dan ejaan yang sama. Contoh, teras sama dengan pejabat tinggi. Teras sama dengan bagian rumah. Polisemi, kata yang memiliki banyak pengertian. Contoh, kepala desa, kepala surat. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.